Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan tugas kelima dari materi manajemen proyek IT. Sini judul materinya negosiasi dan kontrak. Negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar. Tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar, dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dan lingkungan proyek software. Dalam ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi, kunci sukses dan negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan terpenting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentu mempunyai dua hal, yaitu satu, apa yang sebenarnya Anda inginkan untuk perjanjian. Yang kedua, apa yang akan Anda berikan. Bila Anda menjual software, hal akan dinegosiasi adalah harga. Ketahui harga minimum yang akan diminta jika ada pembeli. Ketahui harga maksimum yang akan dibayar. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan sebagai fleksibilitas. Tiga hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga, tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasi. Seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, atau bagus. Pilih dua hal. Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama. Atau apabila harga terlalu mahal, perhitungan menawar dengan perlengkapan yang lebih sedikit. Anda memperoleh apa yang Anda bayar. Jika Anda membeli produk, berhati-hatilah dengan tawar-menawar. Tim proyek yang terlalu rendah atau menerima tawaran murah yang tidak biasa. Contohnya kasus perusahaan ABC menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Mereka menerima dua tawaran. Yang pertama dari Smart Software SSC mempunyai perkiraan akurat dan menawar harga $200 untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Kedua, tawaran dari Unscrupulous Software atau USC, mereka menawar $100 untuk jangka waktu 6 bulan. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengiriman khusus seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak ingin dituliskan. Bagian-bagian kontrak dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman, dan pengirim. Kontrak ini dapat termaksud dalam hal-hal yang kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan, lisensi, atau garansi. Bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau tidak kritis lain, pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasi jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user. Harus diikutsertakan anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Kontrak harga tetap ini merupakan tipe umum dari kontrak di dalam kontrak VP. Tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga, tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak VP. Gunakan kontrak VP hanya
Jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harga, kontrak VP sangat tepat bila satu, Anda yakin bahwa tidak akan menjadi pengganti utama. Kedua, Anda akan bekerja dengan software dan produk. Kontrak harga tambahan. Dalam kontrak CP sangat tepat bila satu, Anda merasa bahwa pergantian utama dan terjadi RCD tidak kadas atau kebutuhan yang tidak jelas. Yang kedua, Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi, paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menu seperti simulator, tes dasar, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. Yang keempat, aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Kondisi dan syarat. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakni bahwa kondisi dan persyaratan jelas, masukkan semua syarat dan kondisi aspek hukum dari cara Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberi perlindungan bagi Anda dan klien dan menghindari kesulitan yang akan datang. Kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Peninjauan proposal yang dikembalikan dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan waktu yang dijadikan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau setiap sedikit perubahan susunan. Kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasi kembali. Kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. 1. Dokumen kebutuhan yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak atau tim proyek dan user. Kedua, dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis presentasi yang diinginkan. Yang ketiga, walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari P3 itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.